Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlang Erlangga Wati Helu, nomor induk mahasiswa 040204220028. Di sini dosen pengampu saya Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Aziz, Magister Agama, beserta asisten dosennya yaitu 1. Bu Ati Nur Syafaah, Magister Komunikasi Islam, 2. Bu Baiti Rahmawati, Magister Sosial, 3. Pak Muhammad Husnan, Sarjana Komunikasi. Di sini saya dari Prodi Manajemen Dakwah dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya tahun 2022. Saya di sini mau menjelaskan tentang bab saya yaitu logistik dakwah. Apa itu sih logistik dakwah? Jadi logistik dakwah itu berasal dari kata logos yang artinya itu mengajak. Itu banyaknya umat Islam yang ada sampai sekarang itu juga berasal dari kegiatan dakwah logistik. Secara bahasa itu berasal dari kata logos yang berarti ilmu. Logistik menurut Ronald H. Ballon tahun 1992 adalah proses merencanakan, menerapkan, dan mengendalikan sehingga menjadi efektif dan efisien dalam kita berlogistik. Jadi logistik dakwah itu kita mengajak atau menerapkan ilmu kepada masyarakat atau orang-orang lain untuk mengajak jalan yang kebenar, yaitu untuk oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengajarkan kebaikan kepada masyarakat sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik atau orang yang bisa berguna untuk kepada orang-orang dalam hal yang bertakwa. Di sini oleh Toshihiko Itsuzu yaitu disebutkan sebagai konsep-konsep etika. Ia membedakan konsep-konsep etika dalam Al-Quran tersebut ke dalam 3 kategori. Yang pertama itu kategori yang menunjukkan dan menguraikan sifat Tuhan. Jadi kita itu dalam berdakwah kita harus tahu apa saja kategori dan sifat-sifat Tuhan yang ajarkan kepada kita, sehingga kita dalam berlogistik dakwah itu tidak asal-asalan, biar tahu bagaimana kita harus menjalankan dengan yang benar. Yang kedua yaitu kategori yang menjelaskan berbagai aspek fundamental manusia terhadap Tuhan dan penciptaannya. Dan yang ketiga kategori yang menunjukkan tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan tingkah laku yang menjadi milik dan hidup dalam masyarakat Islam. Sedangkan secara etimologi arti dakwah berasal dari kata dakwah dakwah yang berarti mengajak, menyeru, memanggil, mengundang, mendorong, ataupun memohon. Itu termasuk kita itu mengajak atau menyeru, memanggil, mengundang, dan mendorong kepada siapa sih? Yaitu kepada seseorang atau masyarakat atau orang-orang lain untuk mengajakkan kita kebaikan dan kebenaran dan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita itu harus membenarkan kepada seseorang yang salah, karena dakwah itu jangan disalahgunakan, tapi kita itu harus memanggil seseorang untuk ke jalan yang benar dan baik. Setelah kita ketahui arti dari logistik dan dakwah, bahwa dapat disimpulkan sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan berdakwah agar berjalan sesuai dengan tujuan yang kita ingin capai. Kita harus membutuhkan berupa sarana maupun prasarana dalam kegiatan dakwah sehingga kita menjadikan logistik dakwah yang berjalan dengan lancar. Etika dalam berlogistik. Dalam etika normatif, logistik dakwah mengajarkan untuk sabar dalam mengajak kebaikan bersama seseorang. Dalam soal mengendalikan marah ataupun amarah kepada seseorang kita itu harus sabar kepada orang lain. Masyarakat mestinya belajar pada sahabat Rasulullah yaitu Ali bin Abi Thalib untuk bersabar. Jadi dakwah itu adalah ketika kegiatan memanggil, mengajak, menyeru, mendorong orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita menyiapkan persiapan yang matang, baik itu mental ataupun spiritual, karena kita harus dengan matang kalau kita dalam keadaan yang belum matang, kita dapat bisa gagal untuk berlogistik, karena kan persiapannya itu harus matang dengan baik, itu secara mental dan spiritual, karena kita harus mengajak dan menyeru dan mendorong orang-orang untuk beriman. Dakwah adalah kegiatan memanggil, mengajak, menyeru, mendorong orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita menyiapkan persiapan yang matang, baik itu mental ataupun spiritual.
Dalam bidang logistik dakwah juga bisa memberikan dakwah tatap muka ataupun di mana saja. Karena dalam berlogistik dakwah itu kita itu gak harus tatap muka, karena kita via online atau Zoom itu bisa saja kita itu yang dinamakan dakwah. Dakwah juga bisa kita lakukan di dalam bus atau di tempat lain, dan di era digitalisasi seperti sekarang ini, dakwah juga bisa disampaikan secara tatap muka. Dikutip dari Arifudin tahun 2017. Ada 5 kriteria kehalalan logistik dakwah. Yang pertama yaitu tempat yang bersih. Tempat yang digunakan untuk berdakwah harus bersih, tidak kotor. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dakwah bisa dilakukan di mana saja asalkan tempatnya yang bersih. Dan memungkinkan untuk dijadikan majelis dakwah karena tempat yang suci sangat nyaman untuk dijadikan tempat yang untuk berdakwah. Yang kedua, logistik dakwah bukan sesuatu yang membahayakan secara langsung maupun tidak langsung. Maksudnya adalah tidak menimbulkan kerusakan barang atau jasa, kerusakan iman, kerusakan akal, ataupun kerusakan jiwa. Dikarenakan dalam logistik dakwah adalah kita melakukan dengan baik dalam sarana maupun prasarana. Jika ada kekerasan dalam barang ataupun jasa, itu pun dapat merusak dalam hal berlogistik. Dikarenakan hal yang merusak iman, akal, ataupun kerusakan jiwa itu dapat mengganggu dalam berlogistik dakwah. Yang ketiga, logistik dakwah tidak mencemari lingkungan. Lingkungan ketika berdakwah juga harus dijaga. Kita tidak boleh membuat kotor. Maka dari itu, kembali ke nomor 1, bahwa dakwah yang digunakan adalah tempat yang bersih dan tidak akan menyebabkan kerusakan lingkungan, baik itu pun daratan, lautan, maupun udara. Yang keempat, tidak merusak moral ataupun melanggar norma hukum. Ketika berdakwah, tidak boleh ada unsur pornografi, penyemaran nama baik, dan juga mengganggu norma hukum ataupun norma masyarakat yang ada. Karena kembali lagi bahwa tujuan logistik dakwah adalah mengajak orang untuk berbuat kebaikan kepada semua orang. 5. Memiliki nilai guna. Dakwah yang dilakukan harus bermanfaat bagi pendengar baik dari segi apapun. Jika perlu juga harus memiliki nilai ekonomis, yaitu dapat bermanfaat bagi semuanya. Jika ada sarana atau barang yang rusak, harus segera diperbaiki atau diganti, karena agar semua orang harus mengikuti ke jalan yang benar. Maka dari itu, kita harus sesabar mungkin untuk mengajak kebaikan seseorang untuk ke jalan yang benar. Dari kelima etika yang terkait dengan barang dan jasa, di atas berlaku untuk infrastruktur dan logistik dakwah. Baik sebagai media dakwah maupun logistik dakwah, pendakwah harus memperhatikan etika tersebut dengan menjaga dan merawat logistik dakwah dari pencampuran logistik dakwah yang tidak etis, yang dapat merusak perpecahan dan membuat kericuan dalam hal berlogistik. Selain itu, penjagaan norma yang lebih efektif ialah penanaman nilai-nilai kepada orang-orang yang membantu kegiatan dakwah. Karena dengan ini orang dapat bisa membedakan dengan barang suci dan yang sudah najis. Penanaman tersebut tidak cukup bila kita hanya memberikan nasihat saja. Maka dari itu, untuk adanya pergerakan etika dalam berlogistik dakwah, kita juga harus menerapkan atau mencontohkan kepada seseorang atau orang-orang lain. Dan penilaian tersebut tidak cukup juga kita memberikan nasihat dan penerapan juga. Ada kalanya kita juga harus memberikan sanksi. Apa itu sanksi? Sanksi ini penting, mengingatkan kepada semua orang bahwasanya logistik dakwah adalah milik publik. Seperti halnya Indonesia punya undang-undang dan hukum. Sebagai orang, kita harus dapat menilai mana yang sisi baik dan sisi yang buruk. Oleh karena itu, orang yang menggunakan logistik dakwah dapat dituntut karena dapat saja menyalahgunakan untuk kepentingan sendiri, ataupun dapat mengajak keburukan kepada orang-orang sehingga dapat membuat etika dan mental orang tersebut dapat terganggu dengan adanya oknum-oknum tertentu. Penegakan sanksi harus dengan menggunakan kekuasaan, dikarenakan jika adanya orang yang tidak bertanggung jawab dapat merebut kekuasaan tersebut, dalam arti orang itu dapat menyogok si kekuasaan tersebut. Namun dicatat, menurut riset MCCLA Land ditetapkan sebagai manajer institusional karena menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan organisasi, bukan kekuasaan pribadi untuk kepentingan pribadi. Seperti halnya di negara Indonesia, banyak pejabat yang lebih mementingkan egonya dalam hal kekuasaan.
karena banyak yang menyalahgunakan dalam hal tersebut sehingga dapat merasuki pemikiran orang tersebut. Yang benar bisa menjadi salah, yang salah bisa menjadi benar. B. Pengadaan logistik dakwah. Logistik dakwah adalah segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan dan peralatan dakwah yang digunakan untuk mencapai tujuan dakwah, baik berupa uang, barang, serta segala sesuatu yang digunakan untuk kelangsungan dan kelancaran dakwah itu sendiri. Jadi dalam berdakwah itu kita itu nggak harus berdakwah saja, tapi ada maupun uang dan barang itu untuk yang mendorong berlogistik dakwah itu bisa berjalan dengan lancar. Sumber dari logistik dakwah yang pertama adalah infak. Infak yang mencakup adalah zakat dan non-zakat. Infak ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infak wajib diantaranya yaitu zakat, kafaroh, nazar, dan lain-lain. Infak yang sunnah diantaranya infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain-lain. Infak bukan merupakan sumber logistik utama, akan tetapi merupakan salah satu sumber pendanaan dakwah yang rutin. Contoh, infak pengajian, infak sholat Jumat, dan infak bulan Ramadan. Yang kedua, hibah. Hibah adalah pemberian, adapun secara istilah hibah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa adanya imbalan apapun. Hibah sama artinya dengan istilah pemberian, adapun secara istilah hibah berarti memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan apa-apa. Hibah dalam kautannya itu dengan logistik dakwah adalah pemberian barang atau sejumlah uang untuk kepentingan dakwah. Contoh, seseorang memberikan sejumlah uang untuk kepentingan dakwah, seseorang memberikan sejumlah makanan untuk konsumsi mad'u, seseorang memberikan uang pada panitia pengajian untuk mengadakan pengajian di daerahnya. Yang ketiga yaitu hadiah. Hadiah seperti hibah namun lebih kepada barang, dan hadiah adalah memberikan sesuatu tanpa ada imbalan dan tanpa ada pemaksaan dari si pemberi, sehingga orang yang mendapatkannya itu dapat mengikhlaskan pemberian dari si pemberi itu akan diberi dan hendaknya memuliakannya karena biar ada rasa timbal balik kepada si pemberi yang diberi. 4. Sumbangan. Sumbangan juga termasuk dalam dakwah karena sumbangan dapat berwujud jasa, barang, dan uang. Sumbangan juga termasuk dalam sumber logistik dakwah karena sumbangan dapat berwujud jasa, barang, dan uang yang biasanya bersifat sukarela seperti sedekah dan sumbangan. Dari sumbangan tersebut terdapat dalil di surat Al-Baqarah ayat 272 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha' wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Yang artinya, bukanlah kewajibanmu Nabi Muhammad SAW menjadikan mereka mendapatkan petunjuk, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendakinya. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri, dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi. Bab 3, yaitu perawatan dan manfaat logistik dakwah. Beberapa manfaat yang didapat dengan adanya logistik dakwah itu digunakan dalam berdakwah adalah: 1. Sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dalam berdakwah. Yang kedua, dapat mendukung kegiatan dakwah yang dilakukan. Yang ketiga, memperlancar tercapainya tujuan dakwah. Yang keempat, melatihnya berorganisasi, tanggung jawab, dan mengelola keuangan. Berdasarkan penggunaan dan perawatan dengan menggunakan logistik dakwah, ada satu kepentingan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu kemaslahatan umat manusia. Aturan fikih mengajarkan kebijakan ini sebagai kebijakan penguasa atau penjabat terhadap rakyat harus diarahkan kepada masyarakat.
Allah berfirman dengan berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Terjemahannya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kita dapat simpulkan bahwa logistik dakwah adalah sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan berdakwah agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Logistik dakwah itu pun mencakup banyak, mulai dari sarana dan prasarana, informasi, ruangan, dana, dan alat transportasi, serta beberapa hal yang dibutuhkan dalam kegiatan berdakwah. Karena dakwah itu kita harus juga membutuhkan sesuatu untuk kita berjalan dengan lancar. Karena dakwah saja kepada orang-orang kita itu belum cukup. Karena belum tentu orang yang mendengarkan itu dapat menerima dalam kita berdakwah juga. Sekian dari saya, video yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.